pagi, Bu Budi. Selamat pagi, Pak Erwin. Begini Bu Budi ya, saya mau mengajak Bu Budi berbincang-bincang sebentar tentang pelaksanaan praktek P5 di kelas Bu Budi. Apakah Bu Budi bersedia? Tentu saja saya bersedia, Pak. Saya bahkan senang sekali Pak Erwin mau membantu saya dalam hal ini. Baiklah, mari kita mulai dengan menentukan tujuan dari percakapan ini. Apa yang Bu Budi harapkan dari percakapan ini, Bu? Begini Pak Erwin, saya sangat berharap bisa mendapatkan solusi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan P5 yang ada di kelas saya. Saya merasa masih banyak kekurangan dan beberapa kendala yang saya hadapi selama ini dalam mempraktekkan P5 di kelas saya, Pak Erwin. Ya, ya, ya. Gitu ya Bu. Saya mengerti Bu ya. Lalu apa isu atau masalah yang Bu Budi rasakan saat ini? Terutama pelaksanaan P5 di kelas Bu Budi. Seperti apa seperti itu? Iya Pak, isunya begini loh Pak. Saya itu kesulitan dalam membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan prinsip P5. Iya, iya, iya. Saya juga masih bingung harus memilih antara materi, metode, media, dan evaluasi yang cocok untuk penerapan P5 di kelas saya. Saya juga kurang percaya diri Pak dalam mengelola kelas yang aktif, kreatif, yang ada di kelas saya selama ini Pak. Oh, begitu ya Bu situasinya ya Bu. Iya, 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 ya. Saya mengerti. Dan saya mengapresiasi kejujuran Bu Budi dalam hal ini. Sekarang mari kita buat rencana Bu untuk mengatasi isu tersebut. Apa yang bisa Bu Budi lakukan untuk memperbaiki rencana pembelajaran Bu Budi? Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin bisa saya lakukan. Jadi untuk memperbaiki rencana pembelajaran, diantaranya bisa belajar dari rencana pembelajaran yang ada di internet, atau dari guru-guru lain yang sudah berpengalaman, lebih berpengalaman dari saya Pak. Iya, iya. Saya juga sebenarnya bisa berkonsultasi dengan pengawas, dengan kepala sekolah tentang rencana pembelajaran saya dalam praktek P5 khususnya di kelas saya Pak Erwin. Itu adalah ide yang sangat bagus Bu menurut saya. Lalu apa yang bisa Bu Budi lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Bu Budi dalam mengelola kelasnya? Seperti apa itu Bu? Gini Pak, saya sebenarnya bisa mencoba untuk lebih berinteraksi dengan murid, memberi mereka kesempatan untuk berpendapat, berdiskusi, terus bereksperimen. Nah, saya juga bisa memanfaatkan media yang menarik dan lebih variatif untuk menstimulasi minat dan motivasi murid. Itu Pak Erwin. Saya setuju dengan Bu Budi. Sekarang mari kita tentukan kira-kira tindakan yang akan Bu Budi lakukan untuk merealisasikan rencana Bu Budi. Kapan dan bagaimana Bu Budi akan melakukannya begitu Bu? Begini Pak, saya akan memulai mencari referensi rencana pembelajaran praktek P5 dari internet dan juga dari guru-guru lain secepatnya Pak. Saya juga akan membuat janji untuk meminta waktu dengan Pak Pengawas
dengan kepala sekolah untuk saya berkonsultasi tentang rencana pembelajaran saya di minggu depan. Nah, kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, Pak, saya akan mencoba untuk lebih terbuka dan fleksibel dalam mengelola kelas. Saya akan memberikan murid kesempatan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran. Saya juga akan menyiapkan beberapa media yang sesuai dengan materi dan metode yang saya pilih pas untuk bisa dipahami oleh murid-murid saya. Begitu Pak Erwin? Ya Bu, saya senang mendengar itu semuanya Bu ya. Terus yang terakhir Bu, mari kita bicarakan tentang akuntabilitas Bu Budi. Bagaimana Bu Budi akan mengevaluasi dan memantau kemajuan yang diinginkan Bu Budi? Gitu Bu. Baik Pak, saya berencana membuat catatan tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang perlu saya perbaiki, dan juga saya akan meminta umpan balik dari murid, dari pengawas, dari kepala sekolah, dan juga dari rekan-rekan guru tentang pelaksanaan praktek P5 yang ada di kelas saya. Serta saya akan merefleksikan hasil evaluasi dan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan P5 di kelas saya, Pak Erwin. Jadi dalam hal ini Bu ya, saya sangat kagum. Jujur saya sangat kagum dengan komitmen Bu Budi. Terima kasih Pak Erwin. Ya, dan saya sangat yakin Bu Budi bisa melaksanakan praktek P5 dengan baik di kelas Bu Budi. Amin. Dan saya akan mendukung Bu Budi sepanjang proses ini. Jika Bu Budi membutuhkan bantuan atau saran, jangan ragu Bu untuk menghubungi saya. Terima kasih atas waktunya dan kerjasamanya Bu Budi ya. Terima kasih juga Pak Erwin. Saya sangat berterima kasih atas bantuan dan dukungan Pak Erwin. Saya berharap bisa menjadi guru yang lebih baik dengan penerapan P5 saat ini. Ya Bu. Ya intinya ya berkolaborasi Bu ya dengan teman-teman. Tapi yang disampaikan jenengan itu adalah hal yang sangat luar biasa. Karena tidak menutup kemungkinan yang namanya teman itu kan pastinya punya pengalaman masing-masing, begitulah. Itu yang tadi sudah sampean lakukan, yang akan dilakukan itu menurut saya sudah sesuai, tinggal dilaksanakan melihat situasi dan kondisi.